Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi pertemuan ke-12 bab ke-10 tentang online konten dan media. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Permaisuri Fatimah Zahra, NIM 2018-441, Febi Aisyah Putri, NIM 2018-465, Anggi Febrianti, NIM 2018-488, Tri Adi Putra, NIM 2018-452, M. Ilto Firdaus, NIM 2018-453, dan Aditya Surya Pratama, NIM 2017-134. Tujuan utama pembelajaran pada bab ini adalah untuk mengidentifikasi tren utama dalam konsumsi konten dan media online, kemudian membahas konsep konvergensi media dan tantangan yang dihadapinya, dan yang ketiga menjelaskan 5 model pendapatan konten dasar, dan yang terakhir memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penerbitan online dan industri hiburan. Konten online merupakan sektor perekonomian Amerika yang paling tertantang oleh web dan internet. Terdiri dari 2 kategori utama. Yang pertama adalah cetak, yang berupa koran dan majalah. Kemudian hiburan yang berupa game, TV, film, musik, dan radio. Pendapatan pada tahun 2013 diharapkan menghasilkan pendapatan sebesar 24 miliar dolar, atau setara dengan 346,94 triliun rupiah. Sebagai sarana komunikasi, konten online sebagai sumber konten dan platform distribusi baru yang ada. Berikut adalah konsumsi media tahunan Amerika yang dipimpin oleh media digital dengan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu mobile, desktop, dan lain-lain, dengan proporsi paling tinggi yaitu 2000 jam per tahun. Kemudian ada TV yang menghabiskan 1500 jam per tahun, ada radio dengan 529 saluran media, kemudian yang lain-lain, dan newspaper serta magazine. Yang selanjutnya adalah diagram perbandingan pendapatan media berdasarkan saluran. Dengan proporsi paling tinggi adalah televisi sebesar 27%, disusul dengan buku dan majalah yaitu 11%, lalu koran 10%, video games, box office, internet media berupa musik atau video 9%, kemudian home video 7%, radio 5%, dan record music 3%. Berdasarkan data penggunaan online konten dari eMarketer, persentase dari pengguna internet paling tinggi didominasi oleh konsumsi video online, atau yang kita kenal saat ini yang lagi booming adalah aplikasi YouTube. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi YouTubers, influencer, karena mungkin mendapatkan AdSense di mana itu menghasilkan uang, pundi-pundi rezeki. Setelah itu disusul oleh online newspaper di mana mungkin didominasi oleh para orang tua pembaca yang ingin mengetahui lebih luas tentang dunia ini, perkembangannya bagaimana setiap harinya. Setiap pagi selalu diupdate online newspaper di mana itu kan lebih murah, gratis, hanya perlu mengakses internet dibandingkan harus memberi lembaran koran yang seharga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Setelah itu disusul oleh online radio. Mungkin biasanya penggunanya ini adalah para pemilik mobil yang sambil menunggu macet dan gabut, atau itu setelah itu sambil mendengarkan online radio. Setelah itu disusul 67% oleh pengguna online games, phone games, di mana di Indonesia saat ini anak-anak dan banyak juga kompetisi-kompetisi yang memperlombakan mobile phone games. Setelah itu ada online TV show, di mana pastinya orang pulang kerja setiap malam online TV show sering diputar di televisi kita. Dan setelah itu ada online movies, nah ini sangat digemari, menonton film juga. Setelah itu ada online casual games, setelah itu mobile phone musik. Ya pasti kalian kalau suntuk, gabut, pasti dengarkan musik. Setelah itu ada ebook readers. Nah ini ebook ini memudahkan banget buat kita di saat pandemi ini juga, membaca buku tanpa harus pergi ke toko buku. Setelah itu ada online magazine. Nah ini sama fungsinya, tidak jauh beda dengan ebook. Setelah itu ada online console games.
Selanjutnya, model pendapatan konten digital. Nah, yang tadi sudah kita bahas, konten digital seperti video online yang melalui aplikasi YouTube mendapatkan AdSense dan menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, ini ada 3 model pendapatannya. Pertama, langganan a la carte. Di mana a la carte itu pasti kita tidak memilih paket, di mana kita hanya memilih satu saja, membayar berdasarkan apa yang ingin kita pakai, apa yang gunakan. Setelah itu ada gratis tapi dengan gangguan seperti iklan, ads, dan freemium. Freemium ini sepertinya gratis premium seperti kita subscribe suatu aplikasi atau subscribe sesuai yang diinginkan oleh pembuat developer aplikasinya. Setelah itu ada model alternatif model terbaru yang konten buatan pengguna sepenuhnya gratis. Nah, ini biasanya kita sudah disediakan seperti Google, kita mudah mengaksesnya karena gratis. Setelah itu ada proyeksi awal. Konten gratis akan membuat konten berbayar gulung tikar. Salah, nyatanya kedua model tersebut dapat digunakan sekarang. Bener banget, banyak konten gratis yang semakin berkembang. Sepertinya YouTube itu sekarang udah memulai premium. Itu sebenarnya dia masih untung kalau dia tanpa menggunakan sistem premium, tapi seiring berjalannya daya saing sekarang ini banyak yang bermunculan kayak Spotify Premium dan Netflix Premium seperti itu kan, subscribe. Jadi dia mau mengambil rezeki juga sekalian karena di sekarang itu musimnya subscribe premium dengan keunggulan tertentu kalau kita membayar yang membedakan dengan pengguna gratis, tapi tetap dia tidak akan gulung tikar karena sudah diperhitungkan keuntungannya. Dan berbayar, sikap tentang membayar konten dan toleransi untuk iklan. Pada masa awal konten online, kebanyakan pengguna internet tidak mengira untuk membayar konten. Pada tahun 2013, sikap ini berubah sebagai gambaran sebesar apa konten online berkualitas layak untuk dibayar. Pada 2013, Apple berhasil menjual 25 miliar lagu, 500 juta acara TV, dan lebih dari 150 juta film. Ternyata konten gratis tidak terlalu berharga dan harus gratis, tapi konten premium sangat berharga dan harus dihargai dengan sesuai. Manajemen hak digital dan walled garden. Produser konten menghasilkan pendapatan dan keuntungan dari karyanya, dan mereka ingin melindungi pendapatan ini melalui hak cipta. Manajemen hak digital mengacu pada kombinasi sarana teknis dan hukum untuk melindungi konten digital dari reproduksi massal dan distribusi tanpa izin. Produser dan distributor masih mencari keseimbangan yang tepat antara kegunaan dan proteksi. Walled garden atau taman bergembok mengikat konten ke perangkat keras dan sistem operasi. Sebagai contoh, Kindle Book tidak dapat dikonversi ke format EPUB atau Adobe PDF Files. Yang selanjutnya yaitu struktur industri media. Sebelum 1990, industri media terpisah dan terdiri dari banyak perusahaan independen kecil. Setelah 1990 sampai dengan sekarang, setelah periode konsolidasi yang ekstensif, hiburan besar, dan konglomerat media penerbit muncul, beberapa di antaranya disebabkan oleh fenomena yang disebut juga konvergensi media. Konvergensi media terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konvergensi teknologi, yang kedua yaitu konvergensi konten, yang ketiga yaitu konvergensi industri. Yang pertama yaitu konvergensi teknologi, dijelaskan pengembangan perangkat hybrid yang dapat menggabungkan 2 fungsi atau lebih platform media yang ada menjadi satu perangkat. Yang kedua yaitu konvergensi konten, konvergensi dalam desain, produk, dan distribusi konten. Yang ketiga yaitu konvergensi industri. Perusahaan bergabung menjadi kombinasi sinergis dan membuat konten lintas pasar pada platform yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pendapatan konten online, yang dimana yang pertama yaitu pemasaran, yang kedua periklanan, yang ketiga bayar per tayang atau bayar untuk unduh, yang keempat langganan,
Yang kelima, campuran. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran merupakan praktek penggunaan promosi untuk meningkatkan traffic ke dalam toko online dengan mengkonversi traffic tersebut menjadi transaksi pembeli dan oleh konsumen, dan menjaga mereka untuk tetap kembali ke toko Anda jika ingin membeli produk yang sebelumnya sudah pernah mereka beli. Yang kedua, periklanan. Contohnya, misal pendapatan yang dihasilkan dari pemasangan iklan di situs blog maupun pendapatan di situs Yahoo dan search engine lainnya melalui pemasaran iklan pada situs-situs lainnya. Yang ketiga, bayar per tayang atau bayar untuk unduh adalah model periklanan internet yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web di mana periklanan membayar penerbit saat iklan diklik. Yang keempat, langganan. Misal, pendapatan yang dihasilkan dari berlangganan servis pada sebuah website, misalnya berlangganan majalah ataupun informasi-informasi yang dikirim secara periodik ke email pelanggan. Yang terakhir, campuran. Campuran merupakan kombinasi dari model-model 4 yang sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu industri konten online, yang dimana di dalamnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama industri penerbit online dan yang kedua industri hiburan online. Industri penerbit online misalnya koran atau majalah dan buku, sedangkan industri hiburan online terdiri dari TV, film, musik, dan game. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.